Halo semua, saya Fayar dan hari ini kita akan membahas secara general tentang aplikasi bantu pekerja di kantoran. Nah, dalam presentasi kali ini yang akan dibahas ada tiga, yaitu aplikasi mengolah kata, aplikasi mengolah angka, dan aplikasi untuk pertemuan virtual. Yang di mana ketiga ini biasa kita lihat ya, job desk-nya atau pekerjanya saat kita mengantor. Yang pertama, aplikasi mengolah kata, yaitu sebuah aplikasi yang digunakan untuk mengolah dokumen atau file yang dalam bentuk tulisan. Yang pertama yang kita tahu atau kenal semua yaitu Microsoft Word. Nah, kelebihan dari Microsoft Word ini yang pertama populer sehingga banyak tutorialnya di YouTube. Bisa kita lihat bahwa hampir sepertinya default atau dari dasarnya Microsoft merupakan bawaan dari hampir semua laptop ya. Yang kedua, lebih mudah digunakan karena tampilannya penuh dengan fungsi. Hal ini karena Microsoft sendiri dia dari penampilannya itu lebih enak ya, karena lebih simple button atau fungsinya. Sehingga kita jadi cepat tahu ataupun jika kita ingin cut ataupun line teksnya atau paragrafnya kita tahu fungsi yang mana harus kita pilih. Dan yang terakhir ada fitur auto recover sehingga file aman ketika PC tiba-tiba mati. Hal ini sebenarnya penting terutama bagi kita yang mengerjakan misalkan baru tugas atau ngejar deadline dan tiba-tiba mati lampu atau mati listrik. Dengan fitur ini maka file kita bisa aman atau tersimpan ya, dan kita tidak perlu mengulang membuatnya dari awal. Tentunya lebih aman jika kita sudah periksa baterai kita dari awal. Cuma worst case-nya atau kejadian terburuk yang terjadi, ada fitur auto recover. Yang kedua ada WPS Office. Ya, kelebihan dari WPS Office adalah dia gratis dalam menggunakannya, di mana kita pun downloadnya gratis. Dan yang kedua, memudahkan pengguna saat membaca file. Bisa scroll atas bawah atau flip kiri kanan. Nah, hal ini terutama dalam bentuk versi untuk Android atau handphonenya, di mana kita bisa membaca file layaknya seperti kita pada Microsoft sebelumnya, yaitu scroll atas ke bawah, ataupun kita layaknya seperti membaca buku. Kita bisa bolak-balik dia ke kiri ke kanan. Dan yang terakhir, dia fleksibel. Satu aplikasi bisa untuk dokumen, spreadsheet, PDF, dan PPT. Jadi sekali kita download aplikasi WPS Office ini, kita bisa dalamnya mengedit beberapa dokumen yang misalkan seperti spreadsheet, PDF, atau dalam bentuk PPT dalam satu aplikasi yang tentunya sangat menyenangkan untuk kita. Dan yang terakhir ada Google Docs, yaitu sebuah aplikasi mengolah kata juga yang dibuat oleh Google dan dia tersedia secara online dan kita bisa menggunakannya secara online. Nah, yang pertama kelebihannya itu dia tampilannya sederhana, simple, dan tampilannya mirip seperti Microsoft Word sehingga kita sudah tahu fungsi-fungsinya, letaknya, dan seterusnya. Yang kedua, kali bisa dikerjakan bersama secara langsung. Hal ini karena kita menggunakan secara online, maka saat kita mengedit dokumen itu kita bisa libatkan dua atau lebih orang dalam mengerjakan dokumen sehingga bisa saling cross check ataupun langsung saling edit, di mana hal ini bisa menambah produktivitas kita ya. Dan yang terakhir, dia gratis sehingga tidak perlu mengeluarkan biaya untuk memakainya. Yang penting kita ada koneksi internet dan kita sudah bisa menggunakan aplikasi dari Google Docs ini. Nah, yang kedua adalah aplikasi mengolah angka, yaitu aplikasi yang digunakan saat memproses file yang berhubungan dengan perhitungan atau proses statistika. Yang pertama, Microsoft Excel, di mana kita kelebihannya ini yang pertama dapat menggunakan di berbagai OS, termasuk Linux ataupun Windows ataupun OS lainnya. Hal ini karena Microsoft Excel sudah sangat mendasar ya, ataupun sudah sangat general sehingga kita sudah tahu hampir di mana-mana kita lihat aplikasi ini. Yang kedua, tampilan yang sederhana sehingga tadi berhubungan dengan user experience, di mana jadi kita bisa lebih fokus dalam mengerjakan atau mengedit dokumen daripada untuk menggunakan dari aplikasinya. Dan yang terakhir, dia selalu update sehingga tidak ketinggalan tuntutan pekerjaan. Maksud dari ini adalah Microsoft ini dia selalu mengupdate ya, misalkan 2017 versi 2019 dan seterusnya, sehingga kalaupun ada tugas-tugas ataupun bentuk dokumen yang mungkin tugasnya tidak ada dari di zaman dahulu tapi sekarang ada, itu mereka akan ke-update sehingga kita masih bisa mengerjakan dokumen yang kedepannya itu tanpa harus menggunakan aplikasi lain. Yang kedua ada LibreOffice Calc, yang dimana ini kelebihannya yaitu yang pertama gratis penggunanya, installnya juga, downloadnya juga. Tentunya ini sangat bagus ya terutama untuk kita.
Yang kedua, banyak format dokumen yang bisa dibaca, bahkan dari Excel juga bisa. Hal ini tentunya berguna karena ini menunjukkan fleksibilitasnya, sehingga kita juga bisa membaca dari file-file, misalnya file teman kita yang membuatnya di Microsoft Excel, kita juga bisa mengerjakannya di LibreOffice ini tanpa perlu mendownload Microsoft Excel itu sendiri. Dan yang terakhir, bersifat open source sehingga legal dan bebas dikembangkan. Hal ini positif bagi developer ya, misalkan mereka ada kekurangan di LibreOffice, misalnya mereka mau mendevelop ini atau mengembangkan fitur lainnya. Nah, karena ini open source sehingga mereka bebas untuk mengembangkannya dan tidak ada restriksinya, ilegalnya karena sifatnya open source. Dan yang terakhir ya ada Google Sheets yang lagi-lagi ini dari Google, dia itu spreadsheet atau mirip seperti Excel, tapi kelebihannya yang pertama dia gratis penggunaannya karena menggunakan koneksi internet. Dan yang kedua, sama seperti Google Docs tadi, dia bisa digunakan bersama secara langsung karena sifatnya menggunakan internet, sehingga kita waktu pengerjaannya juga bisa dilakukan rame-rame. Yang ketiga, bisa terintegrasi dengan Google Form. Jadi misalkan kita buat form survei atau form ya form sesuatu, misalkan untuk tugas akhir ataupun untuk bisnis. Nah, itu hasil dari form itu bisa kita sambungkan ke Google Sheets ini langsung, sehingga lebih memudahkan kita dalam mengerjakan atau memproses datanya. Dan terakhir, ada fitur riwayat revisi, di mana kita bisa melihat perubahan-perubahan yang kita lakukan selama periode tertentu. Misalkan kita mau kembali ke bentuk dokumen yang sebelum kita edit pada tanggal sekian. Nah, di daftar riwayat revisi ini akan ada file yang tersave dalam waktu itu, sehingga kita bisa kembali ke periode tersebut. Terakhir, ada aplikasi pertemuan virtual, yaitu aplikasi yang digunakan saat ini mengadakan pertemuan atau rapat secara daring atau virtual. Bisa juga digunakan untuk acara webinar dan seterusnya. Yang pertama yang kita sudah tahu atau booming ya di Indonesia, yang pertama aplikasi Zoom, di mana kelebihannya itu bisa menampung hingga 500 orang yang cukup bagus ya untuk kelas seminar atau webinar tingkat nasional. Yang kedua, memiliki fitur di mana yang berbicara bisa difokuskan. Hal ini penting karena beberapa kendala saat online meeting adalah jika saat dua orang lebih berbicara, kita bingung suara mana yang harus kita dengarkan ataupun panel mana yang harus kita lihat. Tapi dengan ini atau dengan fitur ini lebih tepatnya, jadi kita bisa mendengar satu persatu dan bisa lebih terfokus alur pembicaraannya sehingga tidak perlu berebut. Yang kedua ada Google Meet. Nah, Google Meet ini yang pertama kelebihannya bisa terintegrasi dengan fitur Google lainnya seperti G Calendar. Hal ini penting ya, apalagi kalau meeting-meeting penting, kita bisa assign atau membuat reminder di Google Calendar kita, di mana nanti di situ udah ada di dalamnya ada fitur mengingat termasuk link untuk Google Meet itu. Jadi kita tidak perlu membuka aplikasi lainnya, tapi dengan melihat kalender saja kita sudah bisa menuju ke tempat rapat virtual itu. Yang kedua yaitu fiturnya gratis dan sudah cukup untuk melakukan pertemuan. Hal yang dimaksudnya adalah dengan fitur gratisnya saja untuk pertemuan skala biasa, misalkan untuk pertemuan ya, discuss untuk secara pekerjaan hari ini ataupun kita berbahas hal-hal biasa gitu atau sambil bekerja, itu sudah cukup fiturnya atau sudah cukup mumpuni. Tentunya jika ada versi berbayar yang lebih lengkap lagi, tapi overall berdasarkan pengalaman saya dengan fitur gratis saja sudah bisa melakukan fungsinya atau sudah sesuai dengan keinginan kita. Dan yang terakhir ada Jitsi Meet yang mungkin baru beberapa dengar juga ya. Ini keunggulannya yang pertama bersifat open source sehingga developer bisa customizasi secara bebas. Nah, hal ini lagi yang bagus untuk developer ya. Karena sifatnya open source, maka jika kita ada kekurangan dari Jitsi Meet itu sendiri, kita bisa mendevelop fitur baru ataupun meningkatkan sesuatu yang mungkin bagi kita tidak nyaman, kita bisa langsung memperbaikinya gitu. Yang kedua, tidak memerlukan akun untuk menggunakannya. Nah, berbeda dengan Zoom atau Google Meet yang dimana kadang kita sendiri ribet untuk akses dengan akun namanya satu ataupun harus menggunakan akun mana, login dan seterusnya. Di Meet kita langsung meeting, tidak perlu menggunakan akun, kita langsung bisa meet tanpa harus mengurus hal-hal seperti itu. Dan yang terakhir, sifatnya lebih aman karena bisa menjalankannya di server sendiri. Hal ini karena kita bisa menjalankan atau bisa kita copy source code dari suatu server aplikasi ini dan kita menjalankannya di server kita yang dimana jika kita menjalankannya di
tempat kita sendiri, tentunya lebih aman karena kita tahu sendiri dengan server kita sendiri dan privasi lebih terjaga. Dan sekian untuk pembahasan hari ini. Terima kasih atas perhatiannya dan salam dan semoga sehat selalu. Terima kasih.